Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk musyawarah, saling meluruskan klaim dari para pihak, terutama dari PT PSMI, sehingga pada akhirnya menyamakan persepsi antara PT PSMI Lampung dan pihak keluarga para ahli waris tanah adat di negara batin. Jadi kita lama, ya, sekarang kita merasa kita beli, kita merasa yang penjual itu adalah pemilik hak, gitu. Dan kita akan selesai. Ternyata memang tidak. Ya. Ketika saya di titik 13 dulu zaman Pak Marsono dengan Pak Watoni, memang Lampung ini menyuplai konflik tanah terbesar nomor 2 di Indonesia. Gitu. Maka dibentukkan tim mediasi. Kalau belakangan dulu kami pernah turun di daerah Kiling-Kiling, negeri besar. Kalau sudah beberapa persoalan yang ada yang melakukan mediasi. Karena kami yakin kalau peradilan tidak ada yang bisa menang kalau pada waktu itu, karena dia dicari tampuk di dokumen. Sementara waktu peradilan hak yang sebenarnya itu persoalannya misteri sebenarnya. Jadi saya terima kasih atas nama Ketua DPRD kepada saudara-saudara saya, ya, ada tua-tua adat, ada teman-teman Mempore, ada teman-teman dari dinas, ini kita saling share. Sebagai intermezzo yang nanti sebelum saya serahkan dengan komisi, Pak Kadis Kehutanan ini ada bedanya Bapak. Kalau di dalam register meskipun pendidikan kolonialisasi, kolonial Belanda, kalau misalnya di satu hutan lindung itu 50.000 hektar petanya, aslinya itu jangan cuma 20.000 hektar. Kita tutupan hijau kita berguna. Itu fakta. Ya sekarang ada tadi dia kata takut kalau kemasyarakatan bagaimana lestari hutan masyarakat itu sejahtera. Tapi kalau di korporat ini mohon maaf Bapak Presiden saya mohon maaf. Kalau lahannya 50.000 dan sertifikat faktanya bisa 60.000. Itu fakta. Saya bicara fakta. Dan sebab itu kita minta BPN ke depan. Ini juga kalau ada gini-gini. Mohon maaf, memang ada BP yang mengganjal yang menurut saya di era Orde Baru itu harus dirubah. BP itu mensyaratkan yang punya hak mengajukan pengukuran ulang itu pemilik sertifikat kan gitu apa gitu ya. Jadi kalau kakak saya diklaim orang itu sudah punya menduduki harus orang itu contoh minta. Ini juga kita BP itu menurut saya itu memang harus digugat di Mahkamah Agung. Karena itu menurut saya eksportasi parlok nasional itu mengeksportasi hak-hak bangsa. Nah, ya, itu menurut saya sih seperti itu. Kalau saya harus ada solusi, gitu. Jadi nggak bisa. Gitu. Negara ini bukan milik si A, si B, milik kita bersama. Sebab itu juga saya kadang-kadang sebagai Ketua DPR saya mau katakan, jangan Ketua DPR ini juga bisa, bukan mengambil alih kewenangan peradilan atau BP. Ya. Meminta kepada instansi yang terkait untuk melakukan itu. Kenapa harus menurut saya bisa? Karena lembaga politik, karena itu bagian keputusan eksekutif. Menurut kami kalau memang sifatnya sudah tidak sejalan, maka stabilisasi negara atau pemerintah atau daerah, kami harus mengambil sikap. Nah, termasuk hari ini Komisi 1 mengambil sikap, tapi pada prinsipnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu teman-teman. Mungkin itu pengantar sama dari saya, dan nanti saya serahkan kepada teman-teman Komisi 1 karena beliau ini yang mendalami dan bisa saling diskusi. Jadi itu saya serahkan kepada Pak Ketua Komisi dan kepada Komisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal senada juga disampaikan Watoni Nurdin, anggota Komisi 1 DPRD Lampung. Dalam konteks industri gula, apakah ini dapat menguntungkan dengan 800 hektar ini? Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa bermitra dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya 800 hektar ini ditambah dengan kemitraan dengan masyarakat, itu jumlahnya berapa?
dan apakah itu bisa memenuhi keuntungan pabrikan. Ini juga harus dihitung. Kemudian break even point-nya kalau nggak salah tadi 15 tahun. Nah, apakah itu bisa? Kalau dikatakan tadi kan usaha tebu ini usaha yang cukup mahal. Kalau misalnya usaha tebu ini cukup mahal, berarti dia dengan jumlah luasan yang begitu minim rasanya tidak memungkinkan. Ini yang harus juga dilakukan. Kemudian tadi juga saya mendengar adanya hutan larangan. Larangan warga. Iya, hutan larangan warga. Jadi saya kalau mendengar ini kan ingat cerita Mak Lampir ini. Jadi dari dahulu cerita kolosal ini kan memang sudah ada. Artinya hutan larangan itu dilarang orang untuk masuk. Nah, saya kaitkan dengan pemuktahiran dari BPKH. Pemuktahiran data di BPKH tentang kehutanan ini tahun berapa ya terakhir? Biar kita sama-sama memahami adakah korelasinya antara pemuktahiran ini dengan hilangnya luasan 217.000 hektar itu, sehingga sekarang tinggal yang ada 14.000 sekian. Ini juga menjadi penting buat kita. Nah, ketika pemuktahiran itu dilakukan oleh kehutanan maupun BPKH, dasar hukumnya apa? Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Yozi Rizal memaparkan pada audiensi kali ini belum menemui titik temu. Kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga akan dijadwalkan kembali pertemuan selanjutnya. Dapat ya, kan kemarin kita mendengar dari versinya kue pemuka Pangeran Ilir, Dang Ike dan kawan-kawan. Nah, hari ini kita juga mau mendengar versinya PSMI. Ternyata kan memang ada beda dari sudut pandang. Nah, ini yang coba kita urun rembukan untuk menyamakan persepsi supaya ada jalan keluar. Jangan sampai ini menggelinding terus tanpa ada solusi. Itu. Nah, kan dilihat pada hari kan tidak ada titik terang ini ketua. Apa sih langkah DPRD provinsi ke depan ketua? Ya, langkah ke depan kita akan mencoba menjadwalkan kembali untuk mengundang kedua belah pihak, mendudukkan sampai kemungkinan ada kesamaan persepsi. Kalau tidak ya kita akan keluarkan rekomendasi. Persoalan kemudian rekomendasi kita ditindaklanjuti atau tidak ya silakan pada pihak-pihak. Berarti DPRD provinsi ini besok Komisi 1 akan melakukan sanksi untuk akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi. Ya. Oke.